Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Ramadhani Syartanto dari kelas T4E dengan NIM 2331 4070 1111 033. Di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning 2 dengan mengambil materi pertemuan ketiga. Untuk konsep teorinya sendiri yaitu manajemen keamanan sistem informasi mencakup tiga elemen utama, yaitu yang pertama terdapat ancaman, kerentanan, dan kemudian resiko. Ancaman sendiri merupakan salah satu potensi bahaya yang dapat mengeksploitasi kerentanan dalam sistem, seperti malware, phishing, DOS, atau pencurian identitas. Lalu kemudian kerentanan adalah kelemahan sistem yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman seperti bug aplikasi, jaringan yang tidak aman, atau pengguna yang kurang terlatih. Kemudian yang terakhir yaitu adalah resiko. Resiko merupakan hasil dari interaksi antara ancaman dan kerentanan yang dihitung dengan rumus risk sama dengan probability kali impact. Untuk mengelola risiko, terdapat beberapa strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan, yaitu menerima risiko, mengurangi risiko, mentransfer risiko, atau menghindari risiko sesuai dengan tingkat bahaya yang ditentukan dalam analisis risk matrix. Untuk proof of concept-nya sendiri saya akan mengambil sebuah studi kasus, yaitu dengan cara menggambarkan penerapan analisis risiko menggunakan matriks risiko untuk mengidentifikasi ancaman yang terkait dengan penggunaan aplikasi bajakan pada laptop kantor. Ancaman yang dihadapi adalah kemungkinan adanya malware atau backdoor yang dapat merusak sistem dengan kerentanan berupa kurangnya pengawasan terhadap perangkat yang digunakan oleh pegawai. Dalam analisis ini, probabilitas dan dampaknya dianggap tinggi atau skor 3, sehingga menghasilkan skor risiko tinggi atau 9. Untuk memitigasi sebuah program Python sederhana yang saya buat, yaitu untuk memantau dan mendeteksi aplikasi ilegal yang sedang berjalan, membantu administrator untuk memonitor perangkat klien secara berkala, dan mendeteksi aplikasi mencurigakan berdasarkan nama proses umum yang digunakan dalam aplikasi bajakan. Berikut saya akan tunjukkan bagaimana program dari Python sederhana tersebut. Di sini terdapat beberapa keywords yang mengandung unsur aplikasi ilegal, yaitu crack, misal, atau keygen, patch, aktivator, atau KMS Pico. Jika ditemukan adanya indikasi dari kata keywords tersebut, maka akan muncul aplikasi terindikasi bajakan ditemukan. Jika tidak ada, maka tidak terdeteksi. Saya akan run. Sudah saya run file ke kode program tersebut dan hasil tidak ditemukan adanya aplikasi bajakan terdeteksi. Jika saya menginstal aplikasi bajakan, maka akan muncul aplikasi bajakan terdeteksi. Entah itu crack, keygen, patch, aktivator, atau KMS Pico. Biasanya crack itu mengambil sebuah aplikasi yang berbayar dengan cara menggunakan aktivator atau kunci keygen yang ilegal untuk mengakses secara gratis. Sedangkan KMS Pico ini kurang lebih mirip seperti keygen atau aktivator patch, yaitu digunakan untuk mengaktifasi aplikasi yang memiliki lisensi berbayar. Kurang lebih seperti itu. Untuk memitigasi serangannya yaitu menggunakan avoid risk, yaitu organisasi dapat mengimplementasikan kebijakan TI yang melarang penggunaan perangkat lunak ilegal melalui peraturan internal, serta secara teknis mengaktifkan aplikasi whitelisting untuk memastikan hanya aplikasi terdaftar yang dapat berjalan dan menambahkan modul endpoint monitoring untuk mendeteksi serta memblokir aplikasi bajakan secara otomatis. Selain itu, organisasi perlu melakukan pelatihan rutin bagi pegawai mengenai pentingnya keamanan informasi dan melakukan audit perangkat secara berkala. Dengan pendekatan ini, risiko terkait perangkat lunak ilegal dapat dikelola dan diminimalkan secara efektif, seperti yang terlihat dalam studi kasus yang telah saya buat tadi. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari materi pertemuan ketiga untuk tugas Project Based Learning kedua. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada
ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.